Bagaimana mungkin mereka menyebut ini sebagai pesta sepak bola Asia Tenggara, namun tak melibatkan para bintang timnas Indonesia? Pertandingan antara ASEAN All-Star dan Manchester United seharusnya menjadi perayaan sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bertempat di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia menyiapkan segala sesuatunya dengan penuh antusiasme. Dengan kapasitas lebih dari 85.000 kursi, stadion ini sebelumnya selalu sukses menjadi saksi bagi atmosfer sepak bola yang luar biasa. Apalagi bila melibatkan negara-negara tetangga seperti Indonesia atau Thailand. Namun, siapa sangka laga yang semula digadang-gadang bakal menjadi festival sepak bola ASEAN itu justru berubah menjadi mimpi buruk. Dikabarkan banyak tiket yang tak terjual. Bahkan kehadiran Manchester United, salah satu klub paling populer di dunia, tidak mampu menyulut euforia seperti yang dibayangkan. Kekecewaan pun merebak. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan ASEAN Football Federation (AFF) mulai menunjukkan sikap tidak puas mereka. Target penonton meleset jauh. Penjualan tiket tidak mencapai separuh dari kapasitas stadion. Media sosial yang awalnya dipenuhi promosi dan janji kemegahan kini dibanjiri kritik dan sindiran. Di balik kekecewaan tersebut, satu pihak menjadi sasaran utama kemarahan mereka, Indonesia. Mungkin inilah yang membuat FAM dan AFF sempat mengambil langkah panik. Setelah melihat tren penjualan tiket yang stagnan, dan minimnya antusiasme di media sosial dari basis supporter terbesar di Asia Tenggara, yakni Indonesia, mereka mulai berusaha mengambil jalan pintas. Beberapa nama bintang timnas Indonesia seperti Jai Idzes, Ragnar Oratmangun dikabarkan dihubungi langsung oleh pihak penyelenggara. Tidak hanya melalui jalur formal, tetapi juga lewat agen pribadi, koneksi klub, bahkan relasi personal dengan harapan mereka bersedia memperkuat ASEAN All-Stars walau hanya untuk satu pertandingan. AFF dan FAM sangat menyadari bahwa pemain-pemain Indonesia memiliki daya tarik luar biasa di mata publik. Mereka bukan hanya sekedar pesepak bola, tetapi juga ikon sepak bola yang mampu menggerakkan massa. Kehadiran satu atau dua nama saja dari timnas Indonesia bisa menjadi pengubah nasib penjualan tiket. Itu adalah harapan terakhir mereka untuk menyelamatkan laga besar yang mulai kehilangan gaungnya. Namun sayangnya, semua ajakan itu berujung penolakan. Bukan hanya dari para pemain yang tetap loyal pada program timnas, tapi juga dari induk organisasi mereka, PSSI. Penolakan ini tak datang tanpa alasan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki prioritas yang jauh lebih penting, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam kalender FIFA yang padat dan persiapan yang intens, tidak ada ruang untuk menyisipkan pertandingan eksibisi, apalagi yang tidak memberi dampak langsung pada pengembangan tim nasional. Erick Thohir memahami betul tekanan yang datang dari AFF dan FAM, bahkan tekanan halus dari publik regional. Namun baginya, kepentingan nasional adalah harga mati. Ia tak ingin timnas Indonesia hanya dijadikan alat komersial oleh AFF. Kita bukan objek dagang, kita negara sepak bola yang sedang berkembang. Jangan ganggu arah besar kami hanya untuk sebuah pertandingan showbiz. Penolakan itu pun menyebar cepat di kalangan media dan publik. Banyak yang mengapresiasi sikap tegas Indonesia. Di sisi lain, AFF dan FAM tampak makin frustrasi. Mereka merasa ditinggalkan di tengah gelaran yang mereka sendiri bangun. Ironisnya, keputusan Indonesia yang menjaga fokus justru menjadi katalis dari keterpurukan laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Ketika pemain-pemain Garuda menolak tampil, ketika tribun stadion tidak dipenuhi supporter, dan ketika atmosfer pertandingan tak mampu menggugah semangat, saat itulah Malaysia dan AFF harus menerima kenyataan pahit bahwa daya tarik Indonesia bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kekecewaan Malaysia dan AFF terhadap laga ASEAN All-Star versus Manchester United sebenarnya tak pernah disampaikan secara frontal di depan publik. Namun, bahasa tubuh, ekspresi pejabat tinggi FAM hingga narasi-narasi media lokal yang perlahan menggiring opini sudah cukup membuktikan satu hal, mereka marah.
sangat marah. Di balik ucapan normatif soal evaluasi bersama dan perlu belajar dari kekurangan, ada desas-desus yang tak bisa dibendung lagi. Malaysia merasa dikhianati, AFF merasa disepelekan, dan nama Indonesia menjadi sasaran utama ketidakpuasan itu. Beberapa media Malaysia secara terang-terangan menyebut Indonesia sebagai pihak yang tidak mendukung solidaritas kawasan. Mereka menyebut absennya para pemain bintang Garuda sebagai pukulan telak bagi persatuan ASEAN. Bahkan, seorang kolumnis olahraga ternama di Kuala Lumpur menulis bahwa jika Indonesia hanya peduli pada dirinya sendiri, maka jangan salahkan jika suatu hari nanti Asia Tenggara tak lagi melihatnya sebagai bagian dari rumah besar AFF. AFF sendiri tampak kalang kabut. Dalam internal organisasi, mulai muncul tekanan dari beberapa negara anggota lain yang mempertanyakan keputusan menggelar pertandingan berskala besar tanpa memastikan komitmen dari semua pihak, terutama dari Indonesia. Sebagian petinggi AFF merasa bahwa mereka terlalu percaya diri. Mereka berpikir kehadiran Manchester United sudah cukup untuk mengisi stadion. Tapi mereka lupa bahwa di Asia Tenggara, tak ada magnet lebih kuat dari fanatisme supporter Indonesia. Kerugian pun tak hanya bersifat emosional. Dari sisi ekonomi, Malaysia menghadapi mimpi buruk. Ribuan tiket tidak terjual, merchandise tidak laku, dan kerja sama sponsor tidak mencapai ekspektasi. Pemerintah setempat yang awalnya mendukung penuh ajang ini pun mulai berhitung ulang. Laporan kerugian mencuat ke permukaan, menimbulkan tekanan dari dalam negeri yang membuat posisi FAM semakin sulit. AFF juga tidak lepas dari sorotan. Kegagalan ini membuka luka lama. Kritik tentang organisasi yang terlalu fokus pada komersialisasi dan terlalu bergantung pada satu negara untuk mendongkrak popularitas. Banyak yang menilai AFF selama ini hanya memanfaatkan kekuatan pasar Indonesia tanpa memberikan ruang yang seimbang dalam pengambilan keputusan. Penolakan Indonesia kali ini seolah menjadi tamparan keras bahwa kekuatan tidak bisa terus-menerus dimanfaatkan tanpa rasa hormat. Namun, meskipun amarah itu menyala di balik layar, AFF dan FAM tetap berusaha menjaga wajah di depan publik. Mereka tidak berani secara terang-terangan menyalahkan Indonesia karena takut memperkeruh hubungan diplomatik. Dan di tengah situasi ini, Indonesia tetap tenang. PSSI tak menunjukkan reaksi emosional. Mereka tetap pada jalurnya, fokus mempersiapkan timnas menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Sikap tenang ini justru memperkuat kesan bahwa Indonesia kini mulai menjauh dari kerumunan regional, memilih untuk menatap cakrawala yang lebih luas. Bukan karena arogan, tapi karena sadar bahwa mereka punya mimpi yang lebih besar dari sekedar laga eksibisi. Publik mulai menyadari sesuatu yang lebih besar, bahwa mungkin sudah saatnya Indonesia meninjau kembali posisinya dalam struktur sepak bola Asia Tenggara. Bukannya memisahkan diri, tapi mempertegas arah. Indonesia ingin menjadi bagian dari ASEAN yang sehat, adil, dan saling menghormati, bukan yang penuh intrik dan transaksional. Ada harga mahal yang harus dibayar ketika federasi tidak memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional anggotanya. Beberapa negara anggota ASEAN bahkan mulai berbisik, kalau Indonesia saja tak lagi antusias dengan laga-laga AFF, apakah ini pertanda bahwa arah kompetisi regional juga harus berubah? Kisah ini mungkin dimulai dari sebuah pertandingan eksibisi yang gagal, namun dampaknya jauh lebih dalam dari sekadar jumlah tiket yang tak terjual habis. Ini bukan lagi soal sebuah laga atau bahkan tentang Manchester United. Ini tentang harga diri, prioritas, dan arah masa depan. Tetap saring semua berita dan informasi yang beredar. Tidak semua yang muncul di media sosial adalah kebenaran. Selalu cek fakta, jangan mudah terpancing, dan jadilah bagian dari publik yang bijak serta cerdas dalam menyikapi isu-isu olahraga. Sepak bola bisa menyatukan, tapi bisa juga memecah jika kita tidak mampu menyikapinya dengan dewasa. Mari jadikan kisah ini sebagai pembelajaran, bukan bahan perpecahan. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu tentang peran Indonesia di ASEAN.
Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar konflik, dinamika, dan cerita unik dunia sepak bola.